Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again to my channel Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky mau bacakan tentang pick card lagi, yaitu alasan dan tujuan dia hubungi aku lagi. Oke, kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Ada deck 3, ada 3 deck, sorry. Deck 1, deck 2, deck 3. Seperti biasa, sebelah kanan adalah nomor 1, sebelah tengah adalah nomor 2, dan seterusnya. Aku kasih waktu kalian 3 menit, dibayangi di wajahnya dengan orang kalian idilkan. Jangan lupa membaca doa seperti biasa, agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Waalaikumsalam. Sama siapa? Siapa yang memesan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry guys. Oke, aku ulang lagi ya. Tadi sudah aku bikin video tapi anakku ke atas. So, ini aku akan buat tentang alasan dan tujuan dia hubungi aku lagi atau kalian, oke? Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Jangan lupa membaca doa menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Oke, kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Ditarik napasnya kalian setiap seperti biasa ya, 3 kali. Tarik napas orang yang kalian inginkan. Alasan dan tujuan dia hubungi aku lagi. Alasan dan tujuan dia hubungi aku lagi. Alasan dan tujuan dia hubungi aku lagi. Oke, Mami Lucky Tarot pilih deck 3. Oke, kalian sudah siap ya? Oke, aku kasih waktu dulu deh ya, 2 menit. Biasa 3 menit, tapi aku kasih waktu 2 menit. Oke, kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Oke, kalian siap ya? Aku pilih deck 3. Kita lihat untuk deck 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat tentang alasan dan tujuannya dia. Alasannya dia, ya. Alasan dia, kita ambil tentang masa lalu dulu, ya. Alasan dia mengakhiri komunikasi, ya. Alasan dia mengakhiri hubungan, ya. Alasan dia mengakhiri hubungannya bersama kamu. Untuk deck yang nomor 1, alasan. Oke. Ada The Judgment. Wow. The Tower. And the 5 of Pentacles. The 8 of Swords.
Nine of Swords. Okay. Seven of Cups. Exactly this what I feel. Skandal. That's easy. Alright. Alasan dia mengakhiri hubungan kamu, ya, atau komunikasi sama kamu, karena dia terbangkit oleh pembayaran karma di sini. Ya, ada perpisahan di antara kalian karena ada perceraian atau skandal yang terungkap di sini. Karena dia banyak option pengkhianatan. Seven of Swords, yep. Karena dia ingin menaklukkan semua yang dia inginkan, terutama tentang seksual di sini. Walaupun dia tahu hasilnya sia-sia untuk mendapatkan semua ini. So otomatis di sini yang kulihat, dia dibangkitkan oleh ilahi sehingga kalian putus karena ada drama di antara kalian. Dia merasa gelisah dan stres, tidak tahu harus berkata apa. Dia nggak bisa berkata jujur dengan kalian, ya, nggak bisa berkata jujur. Pada akhirnya dia memilih pisah dengan kalian, memilih hancur dengan kalian, ya, karena dia selalu ada harapan dengan option lain. Dia memanfaatkan semua fantasinya, terutama option yang mendatang ke dia ini untuk keserakahannya dia. Walaupun dia tahu sebenarnya sia-sia, ya, karena banyak konflik di antara kalian, ya, banyak drama, banyak konflik di sini, ya, di sini yang kulihat. Dan ilahi membangunkan dan menghancurkan hubungan kalian karena dia tidak bisa berkata jujur tentang skandalnya, sehingga hubungan ini banyak kehilangan dan dia banyak kehancuran yang aku lihat karena dia menahan egonya di sini, ya. Dia menahan tentang kejujuran, penjelasan untuk bisa berkata jujur, mempertahankan, tapi ternyata dia tidak bisa, makanya dia depresi ketika hubungan ini telah selesai dengan kalian. Dia stres, guys, stres banget, ya, karena apa yang dia lakukan dengan egonya dia kehilangan segalanya, kehilangan keuangan, kehilangan harta, kehilangan hubungan. Dan dia sekarang kalau dibilang seperti gembel, ya bisa seperti itu, ya, karena dia menahan ego, dia menahan tentang dramanya dia sendiri, dia menahan ketidakbahagiaannya karena egonya dia, karena sifat narsisnya dia, ya, karena dia tahu apa yang dia buat itu sebenarnya ya akan sia-sia, karena dia mengejar halusinasi, mengejar tentang nafsunya di sini, sehingga yang aku lihat ya dia mempertahankan kelelahannya dia sendiri. Dia diteror itu karena sifatnya dia yang tidak bisa terbuka, ya. Dan yang aku lihat di sini memang dia fokus ke masa lalu terus, ya, jadinya setelah hubungan ini hancur, ya. So kita lihat dengan The Tower, ini udah jelas banget, ya, kenapa ini orang mengakhiri hubungan, karena dia nggak bisa berkata jujur with you, nggak bisa berkata jujur sama kamu, ya, karena dia takut akan kebenaran, sehingga akhirnya kehancuran yang dia dapat dengan hubungan kalian, dan pada akhirnya dia hancurnya lebih parah lagi. Bahkan di sini dia membuat stres, depresi, karena dia tahu seumur hidupnya dia akan selalu dihantui rasa ketakutan dia dari kebohongannya dia. So kita lihat, ya, tentang The Tower. Ini kartunya jelek banget loh ketika menghancurkan hubungan dan mengakhiri hubungan dengan kalian, ya, jelek sekali, karena dia ego banget, ya, dengan drama yang dia buat sendiri. Akhirnya dia depresi sendiri, tidak happy sendiri, diteror sendiri. Bahkan yang aku lihat juga banyak karma buruk yang terjadi di kehidupannya dia, ya, setelah hubungan ini dihancurkan oleh dia. The Tower. Exactly, kalian berantem, berkata kasar, argumentasi, ya, di sini, dan kalian saling menyerang satu sama lain dalam komunikasi sehingga hancur. Begitupun komunikasi kalian sudah tidak ada, ya, di sini. Kita lihat Five of Pentacles. Ya, kehilangan pekerjaan setelah
hubungan ini diendingkan dan komunikasi juga ending, dan dia juga kehilangan kesempatan terbaiknya untuk bisa kestabilan hubungan, terutama keuangan. Ini membuat dia depresi akhirnya. Ya, karena dia skandal, terutama dalam hubungan stabil dengan kalian. Depresi, gimana caranya bisa bahagia, gimana caranya bisa reuni. Sekarang dia memikirkan hal itu, ya. Dia depresi karena mencintai dirinya sendiri, ya. Dia mementingkan kebahagiaannya dia sendiri, dan dia depresi sekarang. Gimana untuk bisa bahagia? Wow. Karena dia merasa bersalah menjadi seseorang yang, kalau dibilang, dia ketergantungan ya. Nine of Pentacles in the reverse ini orang yang pikirannya dangkal. Bahkan kalau dibilang ini ya, kalau buat lelaki gigolo, kalau buat perempuan pelakor ataupun pelacur. Ya, di sini yang aku lihat. Ya, karena dia ketergantungan dengan seseorang, nine. Ya, ketergantungan. Dan ini membuat dia ya banyak kehancuran sendiri. Dia stres. Karena kenapa? Karena ya dia menikahi atau dengan orang lain ini karena uang. Dia depresi, dia nggak mencapai kebahagiaan dikarenakan keuangan sekarang setelah putus dengan kalian. Dia merasa tidak ada kebahagiaan dari apa yang dia perjuangkan untuk meraih keuangan. Pada akhirnya dia ketergantungan sendiri dan akhirnya tidak menjadi orang yang independen. Ya, toksik kalau aku bilang. Dan di sini juga dia menjadi orang yang banyak isu ya, banyak isu. Wow, 9 juga ya, karena dia berbagi. Stres banget ini orang, depresi abis guys. So kita lihat tujuannya dia hubungi kalian lagi. Seperti apa? Jadi dibangkitkan oleh ilahi ya di sini ya. Kalian hubungan ini memang sudah waktunya. Kalau aku lihat ya, sudah karma, takdir. Mungkin harus dihancurkan karena dia selalu menggunakan kesempatan keberkahannya dari hubungan kalian di sini, sehingga banyak skandal yang dia lakukan. Kita lihat ya. Tujuan, alasan dan tujuan dia hubungi kalian lagi. Three of Coins, King of Coins, the Justice, Six of Wands. Oh my goodness. Ace of Swords, exactly. Dia akan menjelaskan ke kalian untuk bisa rujuk kembali, memperjuangkan kembali, mendapatkan perhatian kalian untuk bisa berkomitmen lagi, karena dia merasa ya bersama kalian ini mendapatkan banyak sekali kemenangan. Ya, di sini dia merasa seperti itu. Tapi dia tetap ada orang ketiga ya di sini, berkomitmen dengan kalian. Tapi dia akan menjujurkan nih tentang orang ketiga ini. Dia akan menjujurkan, coba untuk datang untuk memperjuangkan kalian lagi, tapi dia tetap dengan sombongnya ya datang ke kalian. Sebagian long distance ya di sini. Dia akan menjelaskan dan fokus untuk bisa kembali bersama kalian, terutama dalam the journey-nya di sini. Oke, sini aku lihat jelas-jelas banget ya. Tujuan, alasan dia menghubungi kalian lagi ya untuk kembali, tapi memanfaatkan kembali nih, ya, dari kesombongannya dia, demi karirnya dia, demi kemapanannya dia di sini. Dia ingin kembali sama kalian. Ada komitmen nikah, ada. Tapi kalau sudah 3 of Coins and 6 of Wands, for me, this is a little bit weird. Okay, because this about attention. Ini semua karena untuk attention, perhatian. Orang ketiga, banyak orang. Dan juga 10 of Cups, ya. Bisa kembali, bisa nikah. Dia akan menjelaskan. Ya, dia akan mencari cara untuk datang ke kalian. Sini. Kita lihat, this is 3 of Coins, benar untuk komitmen atau untuk orang lain lagi, ya. Benar-benar untuk komitmen nikah
atau ada orang lain lagi, orang ketiga. Kita lihat Three of Coins. Dia datang untuk jujur kok, ya, dia datang. Tapi di sini memang ilahi membangunkan kalian, komitmen ini hancur karena ya dia ada orang ketiga, menghadirkan orang ketiga, sehingga komitmen ini dihancurkan oleh ilahi karena dia harus merasakan kehilangan dan bisa menghargai tentang komitmen. Disinilah yang membuat dia sadar karena ada pembayaran karma di dalam kehidupannya dia. Pada akhirnya dia gelisah sendiri, depresi sendiri, dengan keegoannya dia bingung, takut dengan perjuangan dan perhatian orang lain itu tidak ada lagi, sehingga dia tidak bisa tidur dan merasa diteror dari keegoannya. Three of Coins. Oke, kedamaian, long distance, ataupun jarak di antara kalian. Ya, karena ada orang ketiga. Kalau aku bilang, kalau jarak pasti ada orang ketiga gitu, ya. Kita lihat. Karena dia di sini coba untuk mencari the journey-nya ya, dengan Three of Coin ya, kolaborasi dengan orang lain. Karena dia merasa kalian jauh juga bisa, makanya dia mencari orang lain the journey-nya, dengan harapan dengan orang yang dekat-dekat sama dia itu lebih bagus dari kalian. Tapi ternyata tidak. Di justice ya, keadilan dari seseorang yang sangat mencintai dia. Dan dia ingin sekali rujuk kepada kalian karena dia sudah melihat kalian seperti The Empress, seseorang yang memberikan kebahagiaan dengan ketulusan, harapan untuk bisa menjadi twin flame kembali. Dia mau mengikat kalian, stres banget. Ya, di sini yang kulihat. Dan ya, dia datang untuk bisa, ya sebenarnya sih untuk kepribadian dia sendiri ya, karena dia selalu menginginkan kesuksesan buat dia. Ya. Oops. Two of Key, the treasure. Uranus, the pink. Deceiver City. Two of Key, Two of a Keys. So ini ada dua kunci, makanya dia ada orang lain di dalam kehidupan kalian. Karena dia berharap mendapati Uranus and the Sphinx. Sphinx ini kan tentang kemewahan ya. Jadi dia coba untuk mencari kemukjizatan ya, maksudnya ibaratnya seperti ini loh, mencari jalan keluar itu tidak dengan satu key aja. Jadi dia mencoba segala key untuk mendapatkan ya aku rasakan itu sih ya, mendapatkan kesuksesan buat dia di dalam kegelapannya dia. Jadi ya dia nganggap enteng aja tentang hubungannya bersama kalian. Pada akhirnya setelah ditinggal oleh kalian, dia hancur sendiri. Ini membuat dia depresi pada akhirnya. Ya. Pay attention to the red flags. The signs are containing you. Hati-hati ya. Ini udah sign banget. Dia datang hanya untuk memberikan toksik ya, jadi kalian harus benar-benar memperhatikan ketika dia menghubungi kalian, karena dia ada tujuan ya, yaitu untuk mendapatkan keberkahan dari kalian untuk kesuksesannya dia pribadi ya. So guys, aku harap ini bisa resonet buat kamu yang nomor 1. Jangan lupa di subscribe, di like, and di komennya channel aku Lucky Tarot MS. Kita lanjut ke yang nomor 2. Halo guys, welcome back again di channel aku Lucky Tarot MS. Kita lanjut ke deck kamu ya, yang nomor 2. Alasan dan tujuan dia hubungi aku lagi. Kalian bayangi orang yang kalian dealkan. Kita tarik energi kalian di masa lalu tentang ya cara dia ataupun situasi yang kalian hadapi dalam mengakhiri hubungan ini ya.
ataupun mengakhiri komunikasi dengan kalian seperti apa. Ya, kita tarik energinya kalian berdua, situasinya. Jangan lupa selalu membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Oke? The Three of Wands, Five of Pentacles. Ya, sebagian juga ada lagi yang sudah bercerai dan berpisah ya di dalam hubungan ini. Page of Cups, Nine of Cups. Oh, dikasih 6 lagi. The Magician. This is about tricky. Seven of Cups and the Star. Oke, ini orang karena banyak pilihan ya. Harapannya dia merasa diwujudkan. Kalian juga long distance ya, sebagian. Sudah ada yang berpisah dan bercerai. Kenapa kalian ending hubungan ini ataupun komunikasi ending? Karena dia penuh dengan trik dalam memberikan cinta. Knight of Cups. Penuh dengan trik manipulasi dalam memberikan perasaannya dia kepada orang lain ataupun kalian. Three of Wands and the Five of Pentacles. Oke, di sini. Nine of Cups, Seven of Cups, and the Star. So otomatis ini orang skandal, jelas sekali. Ini dengan orang lama nih skandalnya. Tapi dia juga berharap ada option yang lain. Itu harapannya dia. Karena dia orangnya suka memberikan perhatian dengan orang-orang sekitarnya dia. Karena dia orangnya merasa punya kepintaran dan talenta dan dipercaya oleh orang. Ya, di sini yang aku lihat. Dan ya dia kehilangan rasa sensitifnya dia ya. Di sini yang kelihat. Kenapa? Ya karena dia berharap dengan orang lama juga, mungkin mantannya dia yang pernah sama dia ya, sebelum sama kamu atau selama sama kamu tapi sempat putus. Dan Seven of Cups dengan option yang lain, dengan harapannya dia sukses mencapai segala apa yang dia inginkan. The Magician. Digunakan segala cara untuk mencapai the journey-nya, tapi merasa ya udah kehilangan dengan kalian. Pada akhirnya ya dia trauma dan sedih sendiri ya dalam harapannya dia ya. Tapi dia orangnya masih berangan-angan ya di sini. Jadi kenapa kalian bisa putus ya, karena ada skandal ya. Ada skandal karena dia banyak option, banyak harapan dengan orang lain, dan dia juga masih berharap dengan orang lama di sini yang aku lihat. Kita lihat the Five of Pentacles-nya kenapa. Ini dia masih ada berhubungan dengan orang lama ya di sini ya guys, yang aku lihat. Oke, dia kehilangan soulmate ya sama kamu, dan kehilangan koneksi, ada perceraian dan perpisahannya di sini, karena ada break up, dan dia merindukan kalian sebenarnya. Nine of Cups ya, dia selalu mencari perhatian dengan orang lain juga ya, terutama komunikasi dan seksual di sini, karena dia berharap mendapatkan kepuasan buat dirinya sendiri. Makanya dia Seven of Cups ya, selalu berfantasi. Ya Allah Rabbi, sorry guys, sebentar ya guys. Oh sorry. Dia selalu berfantasi ya, merasa banyak pilihan yang datang ke dia ya. Dia merasa seperti itu, dan pada akhirnya ya fantasinya dia itu tidak pernah membuat dia bahagia. Kenapa? Karena ya dia terlalu banyak stres, depresi ya, dan dia juga menjadi orang yang banyak sekali masalah dalam berfantasinya ya di sini. Nah, aku lihat seperti itu. Karena dia orangnya suka berangan-angan, suka bermimpi ya, harapannya terlalu tinggi, sehingga apa yang dapat dari option-optionnya ya, pilihannya dia, hayalannya dia tidak puas ya. Kita lihat alasan dan tujuan dia
hubungi kamu lagi. Ini yang nomor 2 cepat banget loh energinya. Alasannya dia Five of Cups, Six of Swords, the Hangman, Ten of Cups, the Strange, Nine of Wands, Page of Wands. Dia menahan ya untuk bisa komunikasi sama kamu nih, karena dia masih ada rahasia yang dia simpan. Alasan dan tujuannya dia, ya dia sebenarnya menyesal adanya kekacauan hubungan kalian. Tapi di sini sebenarnya dia ingin banget kembali, ingin komunikasi lagi, ingin berdamai dalam kekecewaannya dia, dalam penyesalannya dia. Dan dia juga pengen berdamai dari apa yang hilang. Dia pasrah nih untuk bisa kembali dengan kalian. Tapi memang di sini dia banyak sekali ya rahasia yang masih dia simpan, dan dia masih menahan keberaniannya untuk kembali dengan kalian. Oke, kita lihat Five of Cups-nya ya. Tapi di sini dia merasa menyesal kesendirian ya. Kenapa dia alasan dan tujuan dia hubungi kamu lagi ya karena dia merasa kesepian. Ya, dia rindu akan adanya twin flames, kebahagiaan, keharmonisan ya di sini. Makanya dia trauma ya tentang Three of Party karena dia masih belum bisa move on dari kalian. Ya, kita lihat Six of Swords, dia ingin berdamai dengan kalian, ingin komunikasi. Walaupun dia tahu sia-sia untuk bisa komunikasi dengan kalian, dia tahu. Ya, karena sekarang dia sudah pasrah ya, sudah ikhlaskan, mau rujuk silahkan, enggak ya udah. Makanya dia masih menahan keberaniannya dia untuk bisa bicara dengan kalian. Hangman dengan masa lalu, pasrah dengan masa lalu. Makanya di sini dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tahu apa yang dia lakukan itu salah. Dan dia juga telah meninggalkan hubungan twin flame ini. Ini membuat dia pasrah aja, mau diteruskan untuk bisa union, ayo enggak ya udah gitu. Ya, tapi dia berharap sebenarnya, tapi dia masih menahan perasaannya dia untuk bisa reconciliation. Di sini yang aku lihat memang kalian long distance sebagian ya dari kalian. Ada penyesalan, kekecewaan dari adanya perpisahan ini yang aku lihat. Dan kalian saling kehilangan dan trauma satu sama lain. Dan kalian juga masih ingin bisa komunikasi, tapi bingung. Karena semuanya sudah terjadi dan tidak ada action di antara kalian. Pada akhirnya kalian hanya bisa bermimpi satu sama lain, menghayal untuk bisa reconciliation atau union. Karena dia juga masih menahan perasaannya dia sendiri untuk bisa kembali ke kamu. The scribe. The scribe. Jadi ini orang benar-benar belajar ya dari apa yang telah terjadi di dalam kehidupannya dia, sehingga dia sangat berhati-hati dari apa yang mau dia tulis untuk kamu. Karena dia tahu ya, banyak kesia-siaan untuk bisa di-journey sama kamu. Winged Messenger, see? Ini tentang messenger. Two of Rose. Ini malaikat dan burung ya. So otomatis dia akan coba untuk mengirimi kabar ke kamu. Tapi memang dia sangat berhati-hati dengan apa yang ingin dia katakan ke kamu di sini. Two worlds, dua dunia yang berbeda. Two worlds, otomatis dua dunia yang berbeda. Dan dia sudah merasa ya banyak perbedaan di antara kalian. Di sini membuat dia pasrah untuk bisa bertemu ya, karena kalian sudah berpisah, kalian sudah meninggalkan hubungan ini, perceraian ya, dikarenakan
Ya, ada orang lama di antara kalian ataupun dia dengan orang baru ini bisa. Engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment, forgiving and learning. Jadi gini, hubungan kalian ini sebenarnya sebagian sudah ada yang mau menikah ya. Jadi ini adalah ujian untuk bisa menaiki level. Tapi memang ini adalah perjalanan hidup ya. Jadi kita nggak bisa memaksa ketika Allah menghendaki seperti itu. Kita hanya bisa mengupayakan gimana caranya untuk tidak berpisah. Tapi ketika kita sudah mengupayakan, tapi hal itu tetap terjadi, perselingkuhan terus aja ada, kalian harus mawas diri, kalian harus pedulikan diri kalian sendiri, kalian harus sayangi diri kalian, terutama orang tua kalian. Ya, mempertahankan itu boleh, tapi kalau setiap kejadian seperti itu lagi sampai bertahun-tahun, pikirkan kembali. Ya, karena psikologis anak itu juga lebih penting. Tanyakan ke mediasi tentang pernikahan. Bagus tidak dengan adanya perselingkuhan terus terjadi di dalam sebuah keluarga. Oke. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kamu. Yang nomor 2 jelas banget ini, enteng banget energinya. Sorry ya guys, ini yang aku dapat sangat-sangat enteng ya. Kita lihat yang nomor 3. Guys, kita kembali lagi, kita lanjut ke yang deck nomor 3. Ini deck aku, kita lihat ya. Yang nomor 1 tadi lumayan panjang ya, energinya dalam banget. Sorry guys. Kita lihat alasan dan tujuannya dia hubungi aku lagi. Alasan dan tujuannya dia hubungi aku lagi. Alasan dan tujuannya dia hubungi aku lagi. Kita feedback lagi ke masa lalu ya. Alasan kalian mengendingkan hubungan ini ataupun komunikasi. Alasan dia mengendingkan hubungan ini. Alasan dia mengendingkan hubungan ini. Alasannya. Okay. Five of Pentacles. Oh my god guys. For all my reading, the deck is a Five of Pentacles. Semua deck yang aku baca tadi itu Five of Pentacles semua. Serius guys. Ya, ending. Ya, tentang ending. Ada skandal yang dia buat. Dia menyesal sekali ya, karena dia merasa apa yang dia buat itu salah sebenarnya. Page of Pentacles, Ace of Cups ya. Karena ada orang baru, kehidupan baru yang menjanjikan kebahagiaan dan ketulusan cinta untuk dia, tapi ternyata dia menyesali, trauma. Ya, karena hubungan orang baru ini tidak membuat dia bahagia, bahkan dia kehilangan segalanya. Ya. Page of Pentacles. Oke, alasan dia mengendingkan hubungan ini. Kalian dikasih 6 lagi. Tadi juga 6 ya. Four of Cups. The High Priestess and the Chariot. Ini jelas banget. Jelas banget. Dia merasa tadinya gini loh, dengan mengendingkan hubungan kalian, dia mendapati orang baru, kehidupan baru, cinta baru, dengan harapan lebih bahagia tanpa kalian. Ya, dengan harapan bisa mendapati ketulusan cinta lebih dari kalian. Tapi pada akhirnya tidak ada. Penyesalan, kekecewaan yang dia dapat dari orang ketiganya ini, karena dia juga merasakan ada energi ilmu hitam ataupun magic di sini. Sehingga dia coba ditaklukkan dengan orang ketiga, tapi dia tahu orang ketiganya ini mempunyai rahasia. Ya, ini membuat dia coba untuk bisa memerangi ilmu hitamnya dia sendiri di sini dari orang ketiga. Oke. Seven of Wands, Knight of Wands, The Lovers, The Justice, The World. Oke. Ada pembayaran karma di dalam perjalanan twin flame-nya kalian. Ya, dan ada suatu ending dari hubungan kalian. Karena dia masih merasa suka bermain-main dalam sebuah hubungan, belum siap untuk bisa komitmen. Dan sebagian dari kalian ini sudah ada perpisahan, perceraian. Dia stres, depresi nih guys. Ya, karena ternyata orang baru dan kehidupan baru yang dia harapkan di sini semuanya hancur. Dia kehilangan, bahkan juga banyak kesulitan
Kalau dibilang ini bisa dia kehilangan harapan dan cintanya. Kenapa? Karena dia terlalu banyak option juga ya dari orang ketiganya yang berusaha dia taklukkan atau dia tertaklukkan oleh orang ketiga. Tapi pada akhirnya penyesalan yang dia dapat. Kita lihat Five of Pentacles-nya. Oke. Kita lihat Five of Pentacles. Oke, di sini dia kehilangan pekerjaan juga ya. Mengendingkan hubungan kalian karena ada cinta baru ya. Dengan harapan ya lebih bahagia dari kalian karena kalian jauh ya di sini. Bisa dengan long distance juga di sini. Karena ada the chariot juga perjalanan dan juga sini ada lautan ya, pulau. Ini pun pulau juga. Dan dia juga banyak ketakutan ya dalam halusinasinya dia, karena dia selalu banyak rahasia di antara kamu. Di sini kita lihat Five of Pentacles-nya. See, dia selalu memberikan harapan dengan orang-orang ya, dengan harapannya dia tuh dengan cinta baru ataupun kehidupan barunya itu bisa membuat dia lebih bahagia dari kalian ya. Jadi dia memang orangnya kalau dibilang player bisa ya, karena dia masih selalu mencari cinta ya. Kita lihat Page of Pentacles-nya ya, dia menyimpan hubungan baru dari kalian ya di sini dengan harapan ya cintanya lebih tulus dari kalian. Tapi akhirnya dia banyak penyesalan, kehilangan kesempatan terbaiknya gara-gara ada orang ketiga ini. Kita lihat Four of Cups. Dia kecewa dengan orang barunya ya guys. Dia kecewa dengan orang barunya. Karena apa yang dia harapkan tadinya bisa sukses, tapi ternyata dia banyak kehilangan kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Terutama dari orang barunya ini tidak membuat dia bahagia, dan dia juga menjadi orang yang negatif dalam pikirannya, depresi ya, the high priestess ya. Memang mereka sudah ditakdirkan untuk bertemu ya dengan orang ketiganya ini, memang sudah ditakdirkan ketemu. Ini adalah pembayaran karma. Kalau gue bilang di sini bisa perjalanan twin flame yang mana diakhiri dengan karmic relationship ya dari pasangan kalian, karena dia marah, dendam. Kalian memutuskan hubungan ini toksik dan dia merasa belum selesai dengan kalian, unfinished business ya, tentang planningnya dia untuk bersama kalian. Dia dominan banget sama kalian ya, marah karena kalian memutuskan hubungan ini. So kita lihat tentang alasan dan tujuan dia hubungi aku lagi. Jelas banget ya, ini orang karena ada orang baru. Dan pada akhirnya dia kecewa sendiri dengan orang barunya itu. Kenapa? Ya karena orang barunya itu hanya singgah sementara ya, the chariot, singgah sementara. Dia tidak bisa singgah lama. Kita lihat alasannya dia dan tujuan dia, alasan dan tujuan dia hubungi aku lagi. Page of Cups, oh my god, yeah, reconciliation, Ten of Wands, Ace of Swords, the Moon, Five of Swords. Alasan dia menghubungi dan tujuan dia datang ke kita lagi ya, dengan menghubungi kita. Dia ingin meminta maaf kepada kita karena dia banyak kesulitan dalam kehidupannya dia, terutama tentang masa depannya dia, kesuksesannya dia. Dan dia merasa kalianlah ya yang membuat dia mempunyai intuisi terhadap cita-citanya dia. Okay, Three of Pentacles, the Sun, Five of Wands, Five of Swords. Ini sulit banget. Ini orang mempunyai komitmen ya dalam pernikahan kalian. Di sini
the Hierophants, padahal kalian lagi saling cinta-cintanya. The Eight of Wands ya, ternyata menghadirkan orang ketiga untuk mencari kebahagiaan dia sendiri. Pada akhirnya banyak pertengkaran, banyak argumentasi dengan kalian dan sia-sia. Karena dia sulit ya untuk bisa bicara dengan kalian, karena dia masih memakai topeng, tapi dia akan menjelaskan walaupun berat, untuk menjujurkan tentang topengnya dia, ketakutannya dia, ya, kebingungannya dia di sini. Dia akan menjujurkan ke kalian. Dan dia masih menginginkan bisa kembali dengan kalian, karena dia merasa dengan kalianlah mempunyai intuisi yang kuat dalam the goals-nya dia, dalam kesuksesannya dia di sini. Kita lihat, ups, jatuh lagi. Oh guys, oke, kita lihat dengan Ten of Wands please. Aduh, dia gini loh, dia berat banget tertekannya dengan kepalsuannya dia. Dia takut dengan topengnya dia takut dengan halusinasinya dia. Demun banget loh ini orang ya, ilusinya dalam. Dan dia takut dengan impiannya dia, karena dia sebenarnya nggak stabil juga ya kehidupannya sekarang. Banyak kekecewaan dari orang barunya, dan dia tahu ya dengan orang barunya itu karmic relationship. Dia paham banget, makanya banyak penyesalan, kekecewaan. Dan dia akan datang, tujuannya hubungi kalian lagi, yaitu karena dia ingin kembali meminta maaf, walaupun berat untuk membuka topengnya, tapi dia akan coba untuk bisa komunikasi dengan kamu ya, untuk mengikuti intuisinya dia ya, akan menjujurkan tentang orang ketiga ataupun rahasianya dia selama ini. Kita lihat the Moon. Dia juga ada berantem ya, ada masalah dengan orang ketiganya, makanya kan dia akan datang ke kalian ketika dia bermasalah dengan orang ketiganya ya, karena mereka yang aku lihat ya, aku rasakan dari energinya, dia akan menjujurkan tentang kegelapannya dia dari orang ketiga ya, dan ini membuat dia banyak ketakutan dengan orang ketiganya ya. Dia akan mengabari kalian, ingin berbicara sama kalian. Dia merasa dengan kalian belum selesai bisnisnya, unfinished business like I said. Dia merasa nyesel ya sama kalian nih, ending, tapi dia merasa belum selesai, masih belum ada selesai dengan kalian ya. Dan dia ingin komunikasi dan kembali, karena dia sini dengan optimisnya akan mengikuti intuisi untuk kembali dengan kalian, dan dia akan menceritakan tentang keburukannya orang ketiga karena dia dijahati dan banyak gosip tentang orang ketiga. So kita lihat, jadi ini orang kena karma ya dari orang ketiga, karmic relationship, karmanya itu dari orang ketiga. Eight of Forces, the lightning bolt ya, dia akan mendapatkan karma ya, teguran dari ilahi. Dan ini membuat hancur loh, karena petirnya di sebuah pohon dan hancur kalau seperti ini guys ya. Dan dia merasa tertekan ya di sini dengan orang ketiganya, banyak ketakutan dan juga banyak kejelasan tentang keburukan dengan orang ketiga ataupun dia. Three of Roses, loving elementals. Oke, ini karena ada three ya, otomatis ini kesenangan yang dia cari. Dia kan merasa seperti baby ataupun innocent ya, kayak anak kecil. Jadi dia mencari kesenangan. Jadi ibaratnya gini, dia mendapati karma dari apa yang dia cari kesenangan selama ini. Oke. Sini yang kulihat seperti itu. Karena kan dia mencari kesenangan ya dengan caranya dia, dengan cara kekanak-kanakannya dia, yaitu dengan bermain dengan orang lain, membuka hati dengan orang lain, dan beranggapan kalian tidak akan tahu ya, karena mungkin kalian jauh. Di sini yang kulihat karena ada Chariot juga, tapi pada akhirnya dia akan kembali dengan kalian karena dia mendapati kekecewaan yang sangat dalam oleh orang baru, dan dia merasa orang barunya ini membawa karmic relationship, sehingga dia akan datang karena ada pertengkaran di antara mereka, dan dia coba untuk optimis bisa menghubungi kalian. Patient ya, dia masih berharap banget ya untuk bisa
bicara sama kalian di sini. Flirt, dia akan coba untuk genit sama kalian dalam attractionnya, ya, untuk bisa komunikasi dengan kalian. So otomatis alasannya dan tujuan dia hubungi kamu lagi ataupun aku di sini ya karena dia ada masalah dengan orang ketiganya, dan dia juga akan menjujurkan karena dia mendapati karma buruk dari apa yang dia lakukan selama ini. Oke guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di likes, and di comments channel aku, Lakita Rotem SN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.